Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Fauzia. Kenalkan, nama saya Dika Chandra Gantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nabil. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatil Farisa. Kami dari kelas 12 TKJ 1 akan mempresentasikan sebuah video berita. Berikut berita yang akan kami tayangkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Dharma Bahari News kembali hadir menyapa Anda dengan berita terpercaya dan teraktual. Bersama saya, Ahmad Fikri, inilah Dharma Bahari News selengkapnya. Momen mahasiswa UB meracau gegara hipotermia hingga tewas di Gunung Arjuna. Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya UB, Yodeka Kopaba, umur 21 tahun, tewas di pos 2 jalur pendakian Gunung Arjuna via Sumber Brantas, Kota Batu. Ia diduga terkena hipotermia sebelum meninggal dunia. Yodeka disebut sempat berhalusinasi dan meracau. Sebelum meninggal dunia, Yodeka sempat dirawat oleh rombongan pendaki lain yang bertemu saat perjalanan dari puncak Gunung Arjuna via Sumber Brantas. Rombongan pendaki tersebut berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satu pria dalam rombongan, Rofik, mengatakan ia sempat bertemu oleh Yodeka dan temannya. Saat itu, Yodeka dan temannya mengaku sakit hingga ditinggal temannya. Yodeka dalam keadaan sadar dan masih berkomunikasi, namun apa yang dibicarakannya sudah tidak terarah. Ia juga mengaku tenggorokannya sakit untuk menelan, sehingga ia tidak mau makan. Jadi dia kayak halusinasi gitu, cerita kalau tensi darahnya itu 200 dan dia memang lagi gak enak badan, terus berbicara kayak meracau gitu pokoknya, ungkap Rofik saat ditemui. Rofik bercerita, awalnya dia bersama dengan teman-temannya turun usai dari puncak Gunung Arjuna. Saat melintas di pos 2 pada Sabtu tanggal 19 bulan Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mereka melihat seorang perempuan meminta pertolongan. Coba kami datangi dan melihat kondisi perempuan itu pucat, lemas dan di dalam tenda. Ada masnya Yodeka terbaring lemas juga. Setelah ngobrol ternyata kami baru tahu kalau perempuan itu belum makan sama sekali, ujar Rofik. Kemudian sama teman saya yang perempuan itu coba dimasakin dan kemudian disuapin si perempuan ini, dan untung kondisinya setelah itu mulai mendingan. Sedangkan yang masnya itu nggak mau makan, katanya tenggorokannya sakit gitu kalau dipakai makan, sambungnya. Khawatir melihat kondisi 2 pendaki yang baru pertama kali naik gunung tersebut, Rofik bersama teman-temannya mencoba untuk bertahan di pos 2 sembari menunggu rekan-rekan 2 pendaki tersebut kembali. Jadi kami tunggu di pos 2 karena dari keterangan si perempuan itu mereka mendaki bersama 7 orang. Tapi karena kondisi masnya tidak sehat, ditinggal di pos 2 bersama 1 temannya perempuan itu, sedangkan 5 anak lainnya lanjut perjalanan puncak, kata dia. Karena rekan-rekan korban tak kunjung kembali, Rofik berinisiatif menitipkan pesan kepada setiap pendaki yang melintas pos 2 menuju ke puncak. Ia menyampaikan kepada setiap pendaki soal ciri-ciri korban dan kondisinya. Pesan tersebut juga berisi permintaan agar rekan-rekannya segera turun. Saat itu setiap ketemu pendaki naik, saya langsung titip pesan, ciri-ciri tenda dan kondisi mereka. Terakhir itu sampai jam 10 malam saya titip ke pendaki terakhir. Akhirnya karena teman perempuan saya juga kedinginan, kami bangun tenda juga di pos 2. Terangnya, pada Sabtu tanggal 19 bulan Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, 5 rekan korban akhirnya datang ke pos 2. Namun bukannya memeriksa kondisi korban, mereka langsung melanjutkan istirahat hingga keesokan harinya. Pada hari Minggu tanggal
20 bulan Agustus 2023. Jam 8 pagi saya sama rombongan pamit turun duluan. Saat itu korban juga sempat duduk dan salaman sama saya dan teman-teman pas pamit. Kami gak nyangka kalau dia bakalan gak ada setelah itu, tandasnya. Sebagai informasi, Yoteka bersama 6 temannya memulai perjalanan dari pos pendakian Taruha pada Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Mereka berhenti di pos 2 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Korban tidak melanjutkan perjalanan karena kondisi kurang sehat. Korban ditemani 1 teman perempuannya sehingga 5 rekan lainnya melanjutkan perjalanan ke puncak pada Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya korban ditemukan tewas pada hari Minggu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Korban diduga mengalami hipotermia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ahmad Fikri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton pembuatan video berita dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.